Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Kali ini kita masuk kembali ke dalam general reading, di mana kali ini temanya adalah dia yang merasa sangat bersalah kepadamu karena telah menyakiti dirimu, ya. Kalau di deck pertama, nanti kita lihat sama-sama bagaimana sosoknya atau mungkin kisah yang sudah kalian jalani, ya, sehingga dia menyakiti kalian dan kemudian merasa bersalah. Dan di sini adalah apa sih dia telah menyakiti kalian apa ya di sini ya. Dan kemudian bagaimana cara kalian menyikapi di sini ya. Menyikapi seseorang ini atau menyikapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi ya. Oke. Langsung saja kita ambil deck pertama untuk kita mengetahui sama-sama. Fokuskan kepada seseorang yang telah menyakiti hati kalian ya. Dan di sini yang telah merasa bersalah ya, sudah mungkin ini kejadiannya bisa sudah terjadi, bisa sedang terjadi, atau mungkin kita nggak pernah tahu yang akan terjadi ke depannya. Kalau dibilang belum terjadi, bisa mungkin belum terjadi ya. Mungkin sekarang dia masih belum merasa bersalah ya, masih seenaknya sendiri atau mungkin mengabaikan ya, walaupun sudah pernah menyakiti hati kalian. Ya, kita lihat dulu sosoknya atau mungkin kisah kalian. Sekali lagi ini masuk ke dalam general reading, pembacaan umum di mana energinya energi kolektif, belum tentu cocok untuk semuanya. Kalau ingin pembacaan personal ya untuk permasalahan kalian, silakan cek nomor WA untuk mendaftar ya. Nomor WA saya ada di deskripsi box di video YouTube saya ya, dan semuanya pembacaan secara personal itu berbayar. Oke. Di sini ada journey ya. Di mana seseorang ini memang mungkin sekarang ini atau memang sedang mungkin dalam hal pekerjaan itu memang sering tugas keluar ya, dinas luar seperti itu, sering melakukan perjalanan atau seseorang yang memang suka dengan petualangan, termasuk mungkin di dalamnya petualangan cinta. Orang yang suka tantangan ya, suka tantangan, tidak suka stuck. Dan di sini mungkin ada, ini mungkin energi kalian ya, main female ya. Ini energinya lebih ke feminin. Kalau kalian laki-laki bisa juga feminin, karena energi tarot itu tidak mengenal gender, yang ada adalah energi maskulin atau feminin. Di sini banyak yang feminin, di mana yang lebih lembut hatinya, lebih perasa, lebih baperan seperti itu. Dan di sini ada situasi dan kondisi yang membelenggu atau bisa dibilang entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan itu merasa terbelenggu terhadap satu hubungan atau dalam satu keadaan sehingga hubungan kalian itu saling menyakitkan ya. Ada yang membelenggu ya. Bisa dari dirinya sendiri atau dari luar, atau kalian saling membelenggu. Salah satu juga bisa. Ya, sekali lagi energi kartu tarot itu bisa terbolak-balik atau vice versa. Saya taruh sini ya. Nanti saya tumpuk aja. Oke. Kita kurang 2 ya, kurang 2. Gimana situasi dan kondisinya? Di sini mungkin banyak yang energinya itu memang feminin ya, mungkin lemah, lembut, mungkin lebih perasa, mempunyai sifat-sifat yang perhatian ya, mungkin lebih banyak menggantungkan diri terhadap orang lain, sekalipun tidak secara finansial atau apapun. Secara finansial mungkin mandiri ya, tapi di sini banyak berharap ya, kemudian hatinya itu mudah patah ya. Dan di sini terkait dengan message ya. Mungkin kalian beberapa di sini yang apa ya, dalam hal berkabar mungkin sedang menunggu kabar, atau mungkin dalam berkomunikasi sedang tidak baik-baik saja ya, atau mungkin memang seseorang ini sudah tidak memberikan kabar ya. Oke. Di sini ada pathway ya. Situasi dan kondisi itu dalam keadaan berliku seperti jalan ini di hutan, berliku-liku ya, gelap ya, sulit sekali perjalanan atau kisah ini, bisa dibilang kisah cinta atau mungkin apapun ya, dalam hubungan apapun. Di sini berliku ya. Kemudian di sini concern, di mana kalian ini lebih banyak terfokus ya. Bisa juga orang ini lagi banyak pikiran juga bisa ya. Di sini muncul 2 orang laki-laki ya. Di sini seseorang yang kalian pikirkan muncul ya.
lebih kepada dia itu fokus atau memikirkan sesuatu. Di sini ada measurement. Kalau memang dia ini seseorang yang memang mature, lebih tua, atau mungkin seseorang yang memang secara pengalaman hidup itu banyak, atau mungkin wawasannya luas, banyak belajar ya. Pahit manis dalam kehidupan dia sudah banyak mengalami seperti itu ya. Kemudian di sini lover, di mana mungkin antara kalian ini hubungan cinta lebih banyak, atau lebih ke hubungan yang menyangkut dengan perasaan, di mana perasaannya itu saling terikat kuat secara batin ya, secara spiritual itu masih terkoneksi sekali ya. Entah kalian masih berhubungan atau sudah tidak berhubungan, atau masih dalam hubungannya itu jeda, atau secara berkabar ini memang benar-benar hilang atau sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi pastikan sekali lagi kalian berada dalam situasi dan kondisi atau cerita yang seperti ini terlebih dahulu. Kalau tidak, jangan dipaksakan, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah bacaan yang sifatnya general ya, jadi belum tentu bisa resonate untuk semua. Oke, saya mohon maaf ini azan, saya pause dulu, nanti saya lanjutkan dengan deck yang kedua. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Dan kali ini kita melihat apa yang telah dia lakukan. Jadi sesuaikan ya. Sesuaikan apakah dia telah menyakiti kalian seperti ini ya. Kalau tidak, beda cerita, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Jangan dipaksakan, nanti salah pilih tontonan ya. Pilih cerita. Oke, kita lihat apa yang telah dia lakukan kepadamu sehingga membuat dirimu sakit hati. Sakit hati, mungkin juga ada yang sakit yang lainnya ya. Sakit mungkin secara fisik memang sakit ya. Oke, kita lihat. Oke, bagaimana ceritanya atau mungkin apa yang telah dia lakukan yang telah menyakiti dirimu. Terlalu banyak ya, saya ambil mungkin beberapa, lebih ke satu aja ya, satu yang jumping atau terbuka atau jatuh ya. Kalau tidak bisa keluar satu ya dua nggak apa-apa. Oke, ada yang lompat satu, King of One. Oke, di sini seseorang ini menyakiti kamu ya, padahal kamu nih orangnya udah banyak berusaha, banyak berkorban ya. Mungkin kamu lebih banyak usaha di sini ya. Kalau dia butuh, kamu selalu siap sedia ya kan. Kemudian kamu selalu dia ini sebenarnya kalian itu berhadapan dengan seseorang yang kalau dibilang lembek enggak ya. Kayak tidak bisa mengambil sikap. Jadi kalian yang mengarahkan, banyak kalian mengarahkan, kalian itu memberi masukan positif seperti itu ya. Orang-orang yang mungkin lebih banyak perannya itu kalian ya, dan di sini ada konflik ya. Mungkin sebelumnya ada konflik, dan kalau lihat di sini Queen of One ya. Ada salah satu dari kalian ya, entah dia atau kalian. Ini kalau konflik itu akhirnya ke satu tindakan-tindakan yang mungkin abuse ya, mungkin ada yang kekerasan, walaupun itu tidak selalu kekerasan fisik, tapi lebih kekerasan mungkin verbal, mungkin dari perkataannya yang kasar, atau mungkin memang membuat kalian itu sakit, karena setiap konflik itu bukan konflik kemudian baikan, tapi konflik semakin menambah dan menambah. Dan di sini kalian menjadi sangat berat. Semakin lama semakin berat, saya angkat aja ya. Semakin lama semakin berat situasi dan kondisinya itu dalam satu hubungan dengan seseorang ini membuat kalian itu menjadi tambah lama tambah berat gitu ya. Karena terlalu sering konflik, dikit-dikit konflik ya. Ada energi-energi bukan kekanak-kanakan. Ya mungkin memang nggak dewasa seperti itu. Kita lihat lagi ya. Beban yang kalian pikul ya. Ini banyak hal yang menyakitkan gitu, sehingga setiap ada pertengkaran itu seakan-akan kalian terbunuh seperti itu ya. Seperti ini tertancap pedang sehingga kalian itu nggak bisa ngapa-ngapain, tidak berdaya. Dan di sini ada Six of Wands ya. Di sini memang dia itu tidak memberikan penghargaan ya, tidak menghargai.
menghargai pengorbanan kamu, apa yang kamu perbuat, segala kebaikan kamu itu tidak dihargai sama sekali, dipandang sebelah mata ya. Sementara dia pinginnya dia yang dihargai. Oke. Dan di sini memang ada yang memang hubungannya sudah berakhir, the death ya. Dan ingin entah kalian atau orang tersebut itu ingin bangkit kembali, ingin nggak mau gini terus, nggak mau terpuruk terus. Ini bagus kalau ini sudah kartu death ini di kalian ya. Kalau ini yang kalian alami sudah istilahnya seperti mati ya. Di sini sudah tertusuk, di sini mati. Tapi ingin bangkit, berusaha untuk bangkit. Baguslah kalau kalian itu memang sudah ada satu keinginan membangkitkan jiwa kalian, bangkit untuk diri sendiri ya. Jadi sudah tidak terlalu memikirkan orang ini. Itu bagus ya. Bukan kita egois, tapi kita yang bisa menyelamatkan diri kita kan kita sendiri ya. Jadi kita nggak bergantung sama orang lain ya, karena orang lain nggak bisa menolong jiwa kita. Ya diri kita sendiri. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya ada Page of Wands. Memang ya seperti yang saya bilang tadi, orang ini itu tidak dewasa, tidak matang dalam bersikap ya. Itu apa ya? Sembrono ya, nggak dewasa. Mungkin tindakannya itu apa ya? Ngawur. Saya bilang lebih ke ngawur ya. Kemudian lebih suka memang hal-hal yang menyenangkan saja bagi dia akan lakukan. Kalau tidak menyenangkan buat dia ya, membebani, sedikit saja membebani dia ya, dia akan lari, pergi ya, memilih untuk hal-hal yang dia senangi saja. Dan di sini banyak di antara kalian yang dalam hubungan mungkin keluarga ya, keluarga atau mungkin circle-circle yang sebenarnya itu sudah harmonis sebelumnya ya, secara banyak sisi itu tidak ada kekurangan ya. Artinya tidak kekurangan itu sebenarnya bahagia, terpenuhi ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya. Dia ini selalu kalau kalian itu berkomunikasi atau kalian itu apa ya, banyak hal dalam kehidupan kalian, banyak sisi kehidupan kalian itu sangat terpengaruh dengan orang ini, sering kepikiran dia ya, kepikiran dia. Artinya gini, nggak bisa begitu saja cuek ya, selalu merasuk ke dalam alam pemikiran kalian, sehingga kalian dalam melakukan banyak hal itu jadi sulit ya, jadi seperti menghantui pikiran seperti itu ya. Jadi itulah ya, dia membebani kalian ya, sampai seperti tertusuk pedang, membuat kalian itu seperti terpuruk, mau bangkit itu susah ya, karena kesalahannya dia. Coba saya di sini nggak ada kesalahan, lebih banyak konflik ya, karena konflik. Saya lihat lagi lebih detailnya kesalahannya apa ya, atau dia yang merasa bersalah ini bersalah karena apa? Di sini dia merasa bersalah karena telah membebani kalian, telah membuat kalian terpuruk, kemudian bisa enaknya sendiri, kemudian banyak yang kasar ya. Di sini dia juga tidak bersikap adil kepada kalian ya. Kemudian ada juga yang tidak menghargai ya, dia baru merasa ini. Oke, di sini the Orchard ya, dia itu sering kalau janjian atau sering janji itu sering tidak dia tepati ya, janji melulu ya, tapi tidak ada perwujudannya alias PHP. Oke, di sini terlalu banyak ya. Oke, terlalu banyak. Saya ambil lagi apa kesalahan dia sehingga dia sangat merasa bersalah. Jadi kalian sering sakit hati, perlakuan yang tidak adil, janji nggak pernah ditepati. Kemudian di sini kalau soal ya di sini banyak yang PHP ya, banyak sekali, beberapa hari ini banyak yang PHP, kena PHP. Kalau soal ngomong ya, ngomong itu pintar, ngomong mungkin dia sayang, dia cinta, dia akan berubah, itu cuma janji ya, tapi kenyataannya enggak. Di sini juga ada yang janji menikahi atau janji untuk lebih serius, hubungan yang lebih stabil, hubungan yang tidak main-main ya. Atau mungkin di sini ada yang meninggalkan suatu pernikahan ya begitu saja. Di sini Four of Wands ya, di sini Four of Pentacles ya. Di sini dia cuek ya, mengabaikan kalian, lebih banyak seperti itu. Lebih banyak juga yang sudah terikat dalam pernikahan ya, tapi
apa ya, tanggung jawabnya kurang, lupa akan kewajibannya, ya, tidak peduli dengan kewajibannya. Loh, lampuku mati, Rek. Oke, saya coba nyalakan lagi, lontek. Oke lah, it's okay, tidak usah pakai lampu, ya. Kemudian di sini berarti ini ada satu pertanda bahwa banyak yang energinya seperti itu dan dia tidak mau dibilang tidak bertanggung jawab, berusaha untuk lari, ya. Kemudian di sini ada King of Sword, ya. Dia benar-benar di sini Knight of Sword, di sini King of Sword. Mungkin saat kalian menonton video saya ini, kalian sedang kepikiran banget dengan seseorang ini dan sangat sakit hati sekali. Oke, jadi pastikan kisahnya seperti ini ya. Kesalahan dia yang membuat dia merasa bersalah, ya, telah menyakiti diri kamu, ya. Mungkin kalau kalian mikir kalau merasa bersalah aja banyak, ya, akeh tunggali, banyak aja yang seperti itu, mudah kalau hanya merasa bersalah. Terus mau gimana, ya? Terus mau gimana kalau sudah merasa bersalah, masa nggak datang minta maaf, masa nggak memenuhi kewajiban yang telah dia abaikan seperti itu. Kita lihat ya, dan apa yang harus kalian lakukan. Oke, di sini ada transformation, ya. Kabarnya apa? Oke, di sini memang harus ada suatu transformasi dari dalam diri kamu, ya, terutama itu. Kemudian supaya apa? Transformasi ke arah yang positif itu juga pengaruh kepada hubungan, ya. Jadi dengan orang lain di luar kamu, dengan orang ini itu juga pengaruh. Selama kalian itu tidak bertransformasi, ya, mungkin kalian itu lebih banyak yang masih dalam energi-energi negatif, ya, orang ini nggak akan bisa ketarik energinya untuk menuju kamu atau baik sama kamu atau meminta maaf lah minimal, selama kamu juga belum merubah. Atau saya nggak bilang kalian itu negatif, ya, mungkin tanpa kalian sadari, ya, ada hal-hal yang sekiranya itu membelenggu, energi-energi yang membelenggu energi kamu untuk bisa menarik dia. Kalau energi kalian positif, dia akan datang sendiri, ya. Dia akan datang sendiri. Kalau memang tidak, berarti dia bukan orang yang terbaik untuk kalian. Memang dibuat seperti itu sama alam semesta supaya kalian juga terselamatkan dari seseorang yang tidak baik untuk kalian. Seharusnya kalian lebih banyak bersyukur kalau memang dipisahkan dengan orang-orang, dijauhkan dengan orang-orang yang seperti ini, telah menyakiti kalian. Istilahnya seperti ini, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kita mainan sampah atau kita berkutat di dalam sampah itu, nanti tangan kita kotor. Sama, supaya energi kita itu menjadi positif, jangan terus memikirkan dia, tertarik energinya ke dia. Itu hanya membuat satu koneksi secara batin aja, ya. Yang lebih nggak baiknya adalah kalian yang teracuni sama energi kalian sendiri, ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Kita ambil 5 juga ya. Di sini ada criticizing one another with only the portal on happiness. Oke. Kalau memang kalian sudah positif, sudah bertransformasi, sudah berusaha untuk menjadi lebih positif, ya, dalam banyak hal, tapi dia nggak datang, ya. Jadi gini, pada prinsipnya ada satu konsep-konsep energi di mana seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau kalian belum positif, ya, kalian mau menarik sesuatu hal yang positif, ya, itu akan sulit. Itu ilmu energi, ya. Jadi kalau kalian itu bisa transform, dia akan datang sendiri. Nah, di sini kalau kalian itu memang masih mencintai dia, kalau masih mencintai dia, doakan, karena di situ ada suatu kekuatan, bisa dibilang kekuatan magic untuk bisa menarik dia, bukan untuk dia datang, ya, bukan untuk dia datang, tapi dengan kita mendoakan dia, ya, kan energi kita itu terbantu dengan energi-energi doa itu. Kemudian kan menjadi positif, ya, seperti itu. Paham ya maksud saya, ya? Mungkin saya kurang pinter karena basically saya bukan announcer yang bisa memberikan satu motivasi atau motivator. Saya hanya pembaca kartu tarot, ya, dan mengartikannya.
semoga bisa diterima. Ya, jadi kalau memang kalian cinta sama seseorang ini ya, mungkin ini proses sayang ya. Dan hargai proses, mungkin ini juga pasti ada hikmahnya. Jalani saja dengan sabar. Mudah bunda kalau ngomong sabar. Loh, kalau memang sudah nggak betah, pasrahkan sama Tuhan, lepaskan yang jelas ya. Kalau kalian masih cinta, doakan yang terbaik untuk dia ya. Kalau kalian itu masih cinta ya, pasti kalian itu menerima ya, menerima walaupun dia salah. Itu kalian akan legowo untuk memaafkan ya. Terlepas dia mau bikin kesalahan lagi, nggak usah dipikirin, bikin ribet aja. Kalau kalian memang sudah sakit, berusahalah lepaskan ya, sayangi diri kalian itu loh ya. Jadi bedakan antara cinta kasih ya dengan obsesi ya. Kalau selama itu masih obsesi, kalian akan merasa sakit hati terus. Kenapa saya sudah memberikan banyak tapi dia tidak memberikan apapun, bla 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 dan lain sebagainya ya. Itu obsesi, bukan cinta. Kalau cinta kasih, lepaskan, biar dia bahagia, biar dia bahagia, saya pun juga layak untuk bahagia. Oke, selanjutnya ya. Di sini life is a series. Saya kira cukup 3, biasanya saya memang 3 ya, nggak jadi saya ambil 5. Kemudian saya nanti ambil inisial hanya tambahan. Life is a series. Oke. Di sini memang kisah yang kalian hadapi kali ini, yang kalau memang seperti ini adalah memang sudah skenario dari alam semesta ya, mungkin dari Tuhan ya, seperti itu. Jadi mengalir saja, jangan terlalu terbeban ya. Kenapa kalian selalu terbeban? Karena kalian itu memikirkannya terlalu dalam dan terlalu panjang ya. Dan kalian selalu memikirkan hal yang sudah berlalu ya, tetap kalian pendam. Padahal kita harus melihat ke depan, bukan melihat ke belakang ya. Selama kalian masih hidup dengan pola pikir yang masih stuck di belakang, kalian gak akan bisa melepaskan diri. Kalian akan sedih terus, kalian akan kecewa, kalian akan negatif. Sementara kalau kalian negatif, nah ini transformasi gak bisa berjalan ya. Dan dia tidak akan datang, tidak akan ada satu hal yang positif lah dari dia gitu. Dan sekali lagi, kalau memang ini kalian bisa memahami ya, kalian analisa sendiri, ini cinta kasih atau intuisi? Atau intuisi ya opo sih? Atau obsesi ya. Jadi pergunakan intuisi kalian untuk menganalisa apakah ini cinta ataukah ini obsesi. Kalau obsesi itu lebih banyak sakit hati akhirnya karena kita banyak berharap ya. Dan kita memandang bahwa seseorang yang sudah berjanji harus menepati. Oh, enggak selalu. Tuhan maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan. Kalau kalian sudah terlanjur percaya banget, bersandar kepada orang ini ya. Sekali lagi, kita jangan pernah bersandar kepada umat manusia ya, karena Tuhan gak suka. Diharapkan kalian itu bersandarnya hanya kepada Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan pasti. Kalau kalian bersandar kepada makhluknya, pasti kecewa. Itu hukum pasti ya. Hukumnya Tuhan. Oke, saya kira itu aja untuk pembacaannya, dan ini ada inisial untuk tambahan ya, tidak selalu bisa resonan karena apa, ini hanya tambahan. Kalau memang kisahnya sudah sama, berarti ini nggak usah direken ya, nggak usah diabaikan saja kalau memang nggak ada inisialnya. Kalau memang ada inisialnya, berarti diperkuat dengan inisial. Bismillah. Oke, cukup itu aja, sedikit kurang ya. Oke, kita lihat inisialnya D ya, dot, kemudian N ya, Neni, Nur, Nindya, Nitnot, C, Cinta, Ciput, E, apa ya, ini bisa inisial nama depan, nama belakang, nama tengah, nama panggilan atau nama julukan ya. Ada E ya, kemudian di sini ada Z, Zainuri, Zainuddin ya. Kemudian di sini ada I, Indira, Imran ya. F, Faris ya. Kemudian mungkin di sini O, Olivia, Olinia ya. Kemudian di sini ada M, Mansur. Kemudian ada ya ini ya, bisa Mansur, bisa Mama, Mami, atau panggilannya siapalah ya. Ini inisialnya M, O, D, N, C
ya, C, E, Z, I, dan F. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalau yang sampai sini pasti sampai akhir ya. Kalau yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat datang, salam kenal dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih dukungan terutama untuk yang sudah subscribe ya. Terima kasih, tanpa kalian saya nggak bisa apa-apa. Saya juga bukan apa-apa. Saya hanya ingin berbagi dalam hal tarot. Mungkin ini dibutuhkan, semoga kalian bisa mendapatkan pencerahannya ya. Mengambil hikmah positifnya, yang buruk dibuang ya, yang nggak nyaman-nyaman didengar dibuang ya. Ambil yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang bisa menghibur kalian ya, membesarkan hati kalian. Ambil manfaat positifnya, oke? Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.